Kalau hawa nafsu yang kita perturutkan, maka sifat kita lebih dari binatang. Orang yang lemah itu kata Rasulullah, man atsba'a nafsahu hawa. Orang yang dirinya diperturutkan hawa nafsunya itu. Tunduk ke hawa nafsunya. Bukan dia yang mengendalikan nafsunya. Ini seharusnya awak mengendalikan nafsu kau. Dan napasuna mengalil nawa. Kemudian terakhir adalah watamanna 'ala Allah. Watamanna ini adalah berhayal, berangan-angan terhadap Allah. Ingin masuk surga, yo. Jauh dari neraka, yo. Tapi beramal nak muar. Salat 5 waktu nak muar, kamu saji nak muar, baca Quran nak muar, angan-angan tinggi. Cita-cita besar, jadi orang kaya, jadi orang sukses. Tapi realitasnya tidak ada. Orang pai ke ladang, pai ke sawah, pai ke sekolah, pai ke kampus, pai ke kantuannya bakal luang aja di rumah. Keinginan tinggi, cita-cita tinggi, ini tak bisa. Wa tamanna 'ala Allah. Itu dalam pandangan Rasulullah adalah orang yang al-ajiz, orang yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Fasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Mutatahirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas menurut pandangan sebagian orang bisa jadi orang yang memiliki IQ yang tinggi. IQ-nya di atas rata-rata. Orang yang cerdas bisa jadi orang yang mendapatkan prestasi di mana-mana. Orang yang cerdas bisa jadi kalau dia kuliah di perguruan tinggi, IPK-nya 4. Kalau lulus cum laude atau juga dikenal dengan sum cum laude.
Orang yang cerdas bisa jadi kalau dia sekolah di SD, SMP, SMA selalu mendapat predikat tertinggi di kelasnya. Juara 1, juara 2, juara 3. Mungkin itu yang kita kenal selama ini yang disebut dengan orang-orang cerdas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan demikian. Mari kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hebat adalah man dana nafsahu. Orang yang memiliki visi yang jauh ke depan. Kalau kita lihat di dalam syarah hadis, man dana nafsahu juga berarti orang yang memuhasabah dirinya untuk mempersiapkan kehidupannya di hari esok. Hari esok itu ada dua. Hari dikala seseorang tua dan hari dikala seseorang bangkit setelah mati. Nah, orang yang cerdas itu Bapak Ibu sekalian, dari sekarang dia memikirkan apa yang harus dipersiapkan di hari tuanya. Nah, bukan itu saja. Bahkan dia mempersiapkan dari sekarang untuk kehidupannya setelah mati. Sebab apa yang ditanam oleh seseorang itu sudah pasti dituainya. Tidak akan mungkin seseorang menuai sesuatu yang dia tidak pernah menanamnya. Jadi kebahagiaan seseorang di hari tua, kesengsaraan seseorang di hari tuanya, kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang di yaumil akhir, itu tergantung apa hasil yang ditanamnya sekarang Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang cerdas itu dari sekarang dia sudah memperhatikan, mempersiapkan baik-baik untuk kehidupannya di masa datang. Maka Bapak Ibu sekalian, kurang tepat rasanya kehidupan ini kita jalani sebagaimana air mengalir. Di satu sisi mungkin saja pepatah itu kita pakai. Tapi untuk masa depan tidak bisa sebagaimana air mengalir. Hidup ini harus kita manage dari sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, orang kalau memanage masa depan sudah dimulai dari sekarang. Berapa orang anaknya, kapan dia menikah, anaknya berapa orang. Kalau dia punya anak, anak ini tujuan masa depannya untuk apa? Bukan sekadar beranak saja dia. Orang kalau menggali di pasar tua, tidak memanage secara baik, maka galenya itu kayak tua tahun-tahun itu. Maka keberhasilan seseorang, visi masa depan itu sudah terjangkau dari sekarang. Jadi orang cerdas itu Pak Ibu tidak memulai dari A,
Dia memulai dari Z ke A. Arsitek membangun sebuah gedung besar, dia sudah memulai dari akhirnya ke pangkalnya, bukan dari pangkalnya. Di dalam kepalanya sudah terpikir masa depan, apa yang akan dibuat, apa yang akan terjadi. Itu kata Rasul, orang cerdas. Nah, orang cerdas itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara dalam konteks pandangan Rasulullah ini, adalah orang yang beramal sebanyak-banyaknya. Itu tanda orang cerdas. Karenanya berpikir ya, setelah kehidupan yaumil akhir, amal yang ditanam hari ini itu yang akan dituainya. Orang cerdas itu kalau orang azan di musaji bagagenya. Lagi ke musaji. Orang cerdas itu tahu masanya. Bilonya ka puasa sunat Senin Kamis, bilonya ka melaksanakan salat tahajud, bilonya ka baca Quran. Lah terprogram amal tu, amalan yaumiyah dalam kepalanya. Tapi kalau orang azannya duduk aja di rumah, lay profesor, lay doktor, dalam pandangan Rasulullah tidak orang cerdas, tidak cerdas. Nah, ini satu. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kalau dia mengerjakan sesuatu, memperbuat sesuatu, memikirkan apa konsekuensinya kehidupan setelah dia mati. Iko kalau mau kerajon kuah, ndak ada akibatnya setelah mati. Ya Pak. Iko kalau mau korupsi kini iko memakan hak orang ini, adakah tuntutannya di yaumil akhir atau tidak? Maka dia tidak akan mampu, tidak mungkin dia berbuat sesuatu kalau dia tidak memikirkan apa dampak. Jadi orang tidak cerdas Pak Ibu, korupsi itu tanda orang tidak cerdas. Orang mencuri tanda orang tidak cerdas. Orang melakukan perbuatan maksiat tanda dia tidak cerdas. Karena segalonya kerajaan itu seolah-olah tidak ada dampak setelah dia mati. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik buruk, sekecil apapun, dampaknya akan kita lihat di yaumil akhir. Tidak akan pernah lengah di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan yang engkau lakukan sebesar biji zarah, keburukan yang engkau lakukan sebesar biji zarah, dampaknya akan engkau lihat dalam kehidupanmu setelah mati. Jadi orang cerdas itu tidak sekedarnya mencaliak, tidak sekedarnya mendanga, tidak sekedarnya mengecek, tidak sekedarnya mengaku, tidak sekedarnya melangkah kakinya kedua. Tapi setiap gerak kehidupannya dipikirkan elok-elok. Ini apa dampaknya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian wal ajizu, siapa orang yang lemah? Wal ajiz itu bermakna orang yang lemah loyo dalam segi bentuk fisiknya. Siapa yang lemah menurut Rasulullah? Orang yang lemah adalah man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang dirinya, jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Jiwa mengikuti hawa nafsu ini bermakna hawa nafsunya menjadi imam, dia sebagai makmum. Kalau imam ruku, makmum ruku. Kalau imam sujud, makmum sujud. Orang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam, dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Lihatlah Bapak Ibu, orang di dunia aku kalau selalu memperturutkan hawa nafsu, maka berakhir kepada kebinasaan. Sebab hawa nafsu kok kalau kita paturun, sama Jawa meminum air lawi. Kita minum air lawi itu sebanyak-banyaknya tuh, tidak akan pernah hilang kehausan yang kita rasakan. Tidak akan hilang ke awi. Semakin diminum malam semakin awi.
Jadi nafsu ini Bapak Ibu sekalian, cukui awak sana memberantian. Dunia kok kalau kita paturuin kok. Kita melihat dalam kehidupan ini, begitu banyak sekarang orang memperturutkan hawa nafsunya. Ada cerita, bukan cerita ya, ada berita yang kita dengar baru-baru ini. Di Jawa Barat itu di Bandung. Ada seorang guru pesantren mencabuli 13 orang santrinya. 4 orang sudah hamil. Hamil melahirkan dan anak itu diasuh di pesantren itu. Ikro menurut Pak Ibu, ini sifat manusia begitu tuh. Iko ceritanya tidak mambui-ambui. Diadili di pengadilan dan dia dihukum seumur hidup dalam penjara. Bahkan tuntutan jaksa lebih berat lagi, dikebiri. Dikebiri itu kan dipotong kelaminnya. Denda 500.000, baru dipenjara sampai mati. Untung itu ketahuan. Kalau tidak ketahuan bagaimana? 13 orang santri di sebuah pesantren itu. Itu kan hawa nafsu yang diperturutkan. Kalau menikah ya silakan menikah. Nggak taluk ciek babi ini bisa 2 Pak. Nggak taluk 2 bisa sampai. Tapi jangan dicabuli anak orang. Ya kan? Itu kan hawa nafsu yang diperturutkan itu. Kalau hawa nafsu yang kita perturutkan, maka sifat kita lebih dari binatang. Nah, orang yang lemah itu kata Rasulullah, man atsba'a nafsahu hawa. Orang yang dirinya diperturutkan hawa nafsunya itu. Tunduk ke hawa nafsunya. Bukan dia yang mengendalikan nafsunya. Ini seharusnya awak mengendalikan nafsu kok. Dan napasuna mengalir nawa. Kemudian terakhir adalah watamanna 'ala Allah. Watamanna ini adalah berhayal, berangan-angan terhadap Allah. Ingin masuk surga, yo. Jauh dari neraka, yo. Tapi beramal namur. Salat 5 waktu nakmu, kamu saji nakmu, baca Quran nakmu, angan-angan tinggi. Cita-cita besar, jadi orang kaya, jadi orang sukses. Tapi realitasnya tidak ada. Orang pai ke ladang, pai ke sawah, pai ke sekolah, pai ke kampus, pai ke kantuannya bakal luang aja di rumah. Keinginan tinggi, cita-cita tinggi, ini bisa. Wa tamanna 'ala Allah. Itu dalam pandangan Rasulullah adalah orang yang al-ajiz, orang yang lemah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita termasuk bagian daripada orang yang cerdas dalam pandangan Rasulullah dan orang-orang yang memiliki sebuah kekuatan melawan hawa nafsu kita, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita sendiri, dan kita tidak hanya berangan-angan terhadap sebuah masa depan kita, tapi harus ada wujud nyata dalam bentuk amal yang kita lakukan. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.